Halo semua, halo guys, para penonton kanal Rinadi Munir, ya. Selamat jumpa kembali dengan saya dalam bincang-bincang dengan alumni dan mahasiswa Teknik Informatika ITB. Nah, sudah lama saya tidak membuat podcast bincang-bincang dengan alumni. Nah, kali ini saya akan bincang-bincang dengan alumni informatika, ya, yang berkarir menjadi asisten profesor di JAIS, ya, Japan Advanced Institute of Science and Technology, ya. Kalau biasanya tamu bincang-bincang saya adalah alumni yang laki-laki. Nah, kali ini ya kita mendapat tamu di sini, ya, alumni informatika yang perempuan yang sukses sekarang, ya, sebagai asisten profesor di JAIS. Namanya Candy Olivia. Nah, saya sapa terlebih dahulu. Halo Candy, apa kabar Candy di Jepang? Halo Pak, kabar baik. Kabar Terima baik kasih. ya. Nah, Ya, terima kasih ya sudah ini berkenan untuk bincang-bincang dengan kami, berbagi pengalaman, ya, riset dan sebagainya selama Candy mengikuti pendidikan dan bekerja sebagai asisten profesor di JAIS. Nah, sekarang di Jepang sekarang berarti sudah selesai musim dingin ya Candy? Sudah masuk musim semi. ya, ya Ya. Pak. Berarti sebentar lagi bunga sakura akan bermekaran di Jepang, ya. Jepang Hmm. adalah negeri yang sangat indah, ya, dan saya sangat terkesan, ya, ketika beberapa kali ke Jepang. Nah, baik, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut dengan Candy, saya akan presentasikan perkenalan dengan Candy dengan saya tampilkan PPT sebagai berikut, ya. Nah, nah, sudah terlihat ya Candy? Ya Pak. Oke. Ya, saya slideshow dulu. Nah, jadi ini adalah Candy Olivia, ya, yang sebagai asisten profesor di JAIS, ya, Japan Advanced Institute of Science and Technology. JAIS ini adalah sebuah perguruan tinggi teknologi yang khusus untuk pendidikan magister dan doktor saja. Jadi tidak ada S1, ya. JAIS ini terletak di kota kecil namanya Kotanomi di prefektur Kanazawa. Nah, saya tahun 2013 ini pernah ke JAIS bersama Pak Dekan Ste. Nah, ini perkenalkan dulu sebelum kuliah di ITB, Candy Olivia bersekolah di SMA Metodis 5 Medan. Halo para guru, siswa dan alumni SMA 5 Metodis Medan. Inilah alumni SMA 5 SMA 5 SMA Metodis 5 Medan, ya, yang sekarang berkarir menjadi asisten profesor di JAIS. Nah, ini foto Candy tahun 2010 sampai 2013. Jadi SMA-nya tahun 2010 sampai 2013 nih Candy ini, ya. Nah, Candy bersama teman-temannya. Kemudian lulus dari SMA, Candy kuliah di ITB tahun 2013. Jadi masuk ITB tahun 2013, ya, menempuh pendidikan di ITB selama 4 tahun, ya, sampai tahun 2017, ya. Tahun 2017 di program studi Teknik Informatika ITB. Ya, ini adalah gedung Labtek 5, tempat Candy kuliah dulu, ya. Nah, ini tempat eh, tempat yang bersejarah bagi mahasiswa informatika ITB. Nah, sebelum lulus dari ITB, ya, Candy sempat mengikuti program internship, ya, selama 2 bulan, ya, pada bulan Januari sampai Maret tahun 2017, ya, di JAIS. Nah, masih di JAIS juga ini. Jadi nanti kita akan cerita bagaimana Candy ini bisa dapat program internship di JAIS, ya. Ini Candy bersama teman-teman di lab di JAIS, ya. Ini masih belum lulus ini, ya, masih S1. Nah, ini JAIS itu guys, ya. Kampusnya terletak di kota kecil Nomi di Jepang, ya. Nah, ini pemandangan dari drone dari atas, ya. Dan memang di sini isinya itu tidak ada program studi S1, ya, cuma ada S2 dan S3. Dan ada mahasiswa asrama juga buat mahasiswa asing. Nah, tahun 2017 Candy lulus dari ITB. Ya, ini foto wisuda nih bersama keluarga, ya. Bapak, Ibu Candy dan adik Candy atau kakak Candy ini, ya, saudara Candy, selamat berbahagia, ya. Salam kenal dengan saya, dosen Candy waktu kuliah di Informatika ITB dulu. Nah, ini foto Candy saat wisuda dengan teman-temannya yang sebagian besar yang angkatan 2013, ya. Waktu itu sebelum pandemi ini, ya, jadi masih ada wisuda offline di Sabuga. Nah, tahun 2000 lulus dari ITB,
Candy mengambil program studi S2 ya, S2 Magister di JAIS lagi ya, tahun 2017 sampai 2019. Nah, ini adalah foto kampus JAIS yang pernah saya potret ketika saya ke JAIS tahun 2013 ya, pada saat musim gugur. Jadi daun-daun pohonnya tanamannya sudah berubah warna. Nah, ini foto-foto kampus JAIS ya. Ini hasil foto lomba foto ya untuk mahasiswa JAIS ini. Foto JAIS pada waktu musim dingin. Kemudian, ini foto kampus JAIS pada musim semi ya, pada saat bunga sakura bermekaran ya. Candy lulus dari JAIS tahun 2019 ya, tahun 2019 dengan judul penelitian itu adalah mengenai audio watermarking ya. Jadi studi on audio information hiding based on cochlear delay characteristic. Nah, dibimbing oleh Sensei Profesor Masashi Yunoki. Nah, waktu S1 juga topiknya juga masih nggak jauh-jauh dari speech ya, dari bidang speech processing, yaitu tugas akhir Candy waktu S1 itu adalah mesin translasi berbasis statistik untuk bahasa Indonesia Korea dengan pembimbingnya Ibu Desi Puji Lestari PhD ya. Mudah-mudahan jadi profesor Bu Desi. Nah, kemudian selesai S2, Candy melanjutkan di JAIS juga ya, pendidikan PhD ya, S3 ya, di School of Information Science ya, Fakultas Information Science di JAIS dan lulus pada tahun 2022. Nah, ini foto Candy ya, waktu wisuda. Ini foto Candy dengan mahasiswa Indonesia di JAIS ya. Nah, kalau saya lihat di profil di Facebook-nya, nah sekarang status Candy adalah sebagai asisten profesor ya di Japan Advanced Institute of Science and Technology. Jadi kalau di Indonesia ya jabatan asisten profesor itu setara dengan lektor gitu ya. Jadi kan ada jabatan asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor. Nah, jadi kalau asisten profesor itu lektor, kalau associate profesor itu adalah lektor kepala. Nah, demikian perkenalan singkat kita dengan Candy Olivia. Jadi Candy, ya sekarang nih Candy menjadi asisten profesor di JAIS. Nah, apa itu ya tugas-tugasnya sebagai asisten profesor di JAIS? Ya, jadi pekerjaan asisten profesor itu ada banyak tanggung jawab. Yang pertama itu yang pasti ada membimbing mahasiswa S2 dan S3 yang di sini. Jadi kalau di JAIS itu sistemnya, jadi jabatannya itu untuk jalur profesor itu dimulai dari asisten profesor, terus nanti ada senior lecturer, terus associate profesor dan profesor. Jadi eh, asisten profesor itu bisa berada di bawah naungan associate profesor atau profesor. Jadi kalau saya itu sekarang kan di bawah associate profesor eh, Shogo Okada. Dan jadi saya bantu membimbing mahasiswi S2, S3 di dalam lab ini, dan topiknya tentang pemrosesan sinyal sosial gitu. Selain membimbing mahasiswa-mahasiswi, saya juga ada tanggung jawab untuk mengerjakan research saya sendiri. Jadi kan waktu saya S2, S3, topik research-nya tentang pemrosesan suara. Jadi saya tetap masih melanjutkan topik research ini, dan saya juga harus aktif dalam uh, kolaborasi internasional uh, dan beberapa hal uh, lain yang terkait research itu. Jadi mahasiswa di JAIS itu kan umumnya mahasiswa S2 dan S3 gitu ya. Iya, Candy membimbing mahasiswa S2 dan S3 di sana. Itu mahasiswanya dari berbagai negara ya. iya Pak. Yang dibimbing sekarang ada yang dari Indonesia nggak? Uh, Kebetulan di lab saya sekarang nggak ada sih. Kebanyakan orang Jepang dan orang Asia yang lain kayak Chinese atau Vietnam, Vietnam. Ya. sama Thailand gitu. Nah, Candy, bagaimana ceritanya nih? Candy bisa menjadi asisten profesor di JAIS nih. Pasti ini prestasinya luar biasa nih. Sebenarnya tidak juga sih. Jadi ya mungkin ada faktor keberuntungan juga. Jadi eh, saat
sebenarnya ceritanya agak panjang dan mungkin agak unik gitu. Jadi saya itu dulu pas S2 kan di JAIS itu kita wajib melakukan selain research utama atau major research, kita juga harus melakukan yang lain, yang minor research atau internship. Jadi kita bisa pilih salah satu. Kalau minor research itu kita pilih profesor yang berbeda dengan topik kita untuk melakukan research yang kecil gitu di situ. Kalau internship itu kita bisa memilih perusahaan untuk coba bekerja beberapa bulan di sana gitu. Jadi saat itu karena saya lebih ingin lanjut berkarir di bidang akademik, saya pilihnya melakukan minor research dan saya uh, kebetulan saya pilihnya ke Profesor Shogo Okada yang sekarang jadi bos saya. Jadi saat melakukan research uh, di bawah uh, bimbingan beliau, saya ada hasil yang cukup baik dan beliau saranin saya untuk coba menulis paper dan disubmit ke sebuah conference gitu. Jadi saat submit, ternyata paper itu dapat uh, Best Best paper. Paper Award kan, ya. Jadi Wah, dan kami berangkat ke Florida US gitu untuk ikut konferensinya dan di saat itu uh, profesor ini kayak banyak nanya-nanya soal uh, apa rencana saya ke depan untuk S3 atau kerja, terus setelah itu ngapain gitu. Dan saat itu saya karena emang suka belajar dan suka research gitu, jadi saya bilangnya lebih cenderung pengen ke akademi gitu. Dan uh, sam- uh, saat waktu berjalan gitu, tiba-tiba ada tawaran dari beliau gitu. Uh, apakah uh, saya tertarik untuk apply asisten profesor di lab beliau atau enggak gitu. Dan uh, dan saya ada beberapa hari gitu saya memikirkan gitu sih. Soalnya beneran belum ada bayangan gitu. Soalnya saat itu saya masih mungkin awal PhD atau kayak akhir dari master gitu kan. Jadi bahkan belum ada PhD gitu. Jadi saya bilang terakhir saya bilang iya dan uh, uh, habis itu uh, meskipun bilang iya kan tetap harus ada publikasi yang baik dan banyak kriteria yang diukur dari sisi kampusnya. Karena saya tetap harus apply lewat jalur umum gitu sih. Jadi ya, ya sekian. ya artinya sekarang Candy sudah resmi menjadi dosen di JAIS, begitu ya. Ya, iya, Dan iya Pak. nah, bisa ceritakan pengalaman ketika Candy S2 dan S3 itu kan mendapat beasiswa atau grand research atau bagaimana tuh bisa dapat kesempatan studi S2 S3 di JAIS? Hmm, ya, jadi sebenarnya itu diawali dari saat saya internship di JAIS. Saat itu saya sebenarnya agak bingung dengan topik research-nya karena agak berbeda dengan yang dipelajari di IF ITB gitu. Karena lebih ke mungkin ada bagian yang dasarnya lebih ke elektro gitu, tapi untuk pemrosesannya lebih ke IF. Jadi saya sangat lemah di bagian yang Hardware. dasar elektro, yang Ya, pemrosesan sinyal gitu. ya. Jadi ya, saat itu saya banyak nanya-nanya ke sensei gitu dan aktif belajar gitu sih. Jadi saat itu sensei nawarin buat S2 ke labnya melalui Grand Research gitu. Dan saat saya masuk semester berikutnya saya coba apply beasiswa juga yang dari lokal company gitu dan dari Mitani. Jadi saya dapat beasiswa dan dapat Grand Research. Jadi Grand Research itu semacam gaji sistem penggajian Gaji, untuk ya. mahasiswa S2, S3 gitu. Ya. Dan untuk S3 saya dapat uh, jadi kayak JSPS itu sih. Jadi kayak jadi researcher. Jadi grand research-nya itu yang mendapat grand research-nya profesornya. Jadi Candy Iya, bekerja dengan profesor tersebut gitu ya. iya Pak. Mendapat gaji dari sana. Nah, itulah untuk biaya studi dan living cost selama di Jepang.
Nah, Hmm. Candy kan tadi awalnya Candy itu kan internship ketika tingkat akhir di TB ya, di JAIS ya. Hmm. Kemudian S2 di JAIS, S3 di JAIS. Berarti kan sudah jatuh cinta dengan JAIS ini ya, sudah suka dengan JAIS ini. Bagaimana cerita dulu bisa mendapat kesempatan internship ya selama 2 bulan di JAIS ketika masih tingkat akhir ya tingkat 4 di ITB. Hmm. Bisa Ya, ceritakan? ya Pak. Jadi mungkin saya bersyukur karena ada kerjasama yang baik antara JAIS dan ITB. Eh, saat itu eh, saat itu ada beasiswa dari JASO eh, untuk hubungan kolaborasi antara termasuk antara JAIS dan ITB. Jadi tiap tahunnya itu ada yang dikirim dari ITB untuk internship beberapa bulan di JAIS. Jadi saat angkatan saya ada 2 mahasiswa yang terpilih gitu. Jadi eh, saya eh, mm, tapi waktu itu ada kendala, jadi saya nggak bisa menggunakan internship sebagai KP gitu sih. Jadi Betul, nggak eh, boleh. ya, jadi tapi akhirnya ternyata tetap dijalani dan eh, ya saya bersyukur ada kesempatan itu. Ya, saya ingat waktu itu kan Kenny cerita mau berangkat ke Jepang internship ya pada Hmm, saat musim dingin itu ya, musim iya. salju pada bulan Januari. Terus Kenny cerita kan Kenny suka rajin ya apa ke lab IRK ya di ruang asisten karena teman-teman asisten angkatan 2013 itu sering ngumpul di lab IRK. Nah, jadi saya tahu itu cerita Candy. Topiknya kalau nggak salah tentang audio watermarking ya selama internship itu ya. Ya, Pak. Nah, setelah selesai dari sana, terus ceritanya bisa mendapat S2 lagi di JAIS itu bagaimana itu? Ya, Informasi karena dari mana? Dari Sensei. dari profesor ya. Oh, jadi waktu internship itu sudah punya menjalin komunikasi dengan Sensei, lalu Sensei menawarkan S2 Ya. atau Candy yang ini apply. Ah, saya yang menawarkan S2, tapi saya juga apply karena Iya. cita-cita saya sebenarnya pengen kuliah S2 di kampus yang berbahasa Mandarin, tapi ternyata diarahin ke yang lain. Ya, Jepang, Ya. Mandarin, Korea ya masih mirip-mirip lah ya aksaranya. Eh, nah, itu S2 di Jepang itu tadi topiknya tentang ini ya, masih tentang information hiding ya, di bawah Masashi Yunoki, Study on Audio Information Hiding. Ini apa tuh? Tentang apa tuh? Eh, information hiding buat apa? Jadi saat komunikasi kan mungkin ada hal-hal yang hal-hal rahasia yang kita ingin sembunyikan Hmm. dalam suara gitu kan. Misalnya untuk membuktikan kalau audio ini beneran eh, beneran uh, siapa pemiliknya gitu. Ya. Jadi kita mungkin bisa masukin copyright kita Hmm. di dalam. Jadi tapi kan suara itu sangat sensitif ya. Kalau misalnya kita ubah dikit aja suaranya langsung berubah gitu. Jadi topik research ini lebih mengarah ke bagaimana kita menyembunyikan suatu informasi ke dalam suara tanpa bisa didengar oleh Hmm. orang-orang gitu. Ya, ya. Artinya watermarknya itu tidak bisa didengar gitu ya. Ya. Ya, karena saat riset saya juga penelitian saya tentang watermarking, namun khusus pada image ya. Kalau Candy kan pada audio gitu ya. Kemudian lanjut ke S3-nya ini topik penelitiannya itu adalah Content and Privacy Protection Methods for Secure Speech Communication and its Application. Jadi sekarang sudah lebih mengarah ke bidang security ya untuk audionya gitu. Itu bagaimana itu penelitian disertasinya? Seperti apa itu? Candy? Halo Candy? Sekarang itu kan Halo, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. oh iya sekarang udah oke. Ya.
Oh iya. Kan penelitian S3-nya tentang Content and Privacy Protection Methods ya, for secure speech eh, communication. Jadi sudah mengarah ke security ya. Itu bisa ceritakan nggak penelitian itu bagaimana? Ah, ya, jadi sebenarnya topik research ini juga eh, audio information hiding juga termasuk dalam topik research ini. Tapi sekarang itu di era sekarang itu eh, problem eh, komunikasi problem perkembangan digital information itu lebih ke bagaimana kita bisa mendeteksi kayak eh, fake news gitu atau kayak jadi kalau riset saya lebih ke bagaimana kita mendeteksi suara itu apakah asli atau palsu, apakah udah dimotivasi modifikasi atau enggak gitu sih. Karena hmm, saya pernah ikut conference gitu, terus ahli ahli di sana memperkirakan kalau di uh, ke depan 6 tahun ke depan itu 90% dari informasi yang beredar itu uh, sudah dimodifikasi gitu. Jadi tapi teknologi yang mencakup yang bisa mendetek apakah informasi itu benaran atau palsu masih uh, sekarang yang maksimal baru 65% gitu. Jadi ya jadi di topik riset S3 saya uh, mengembangkan metode uh, untuk uh, salah satunya menyelesaikan permasalahan ini sih. Jadi yang riset S3 itu masih kelanjutan dari S2 ya, Nah, iya, tesisnya. iya, iya, iya. Tapi kan, jadi mendeteksi apakah suara itu palsu atau asli, gitu ya. Eh, ya, itu salah satunya, salah satu aplikasinya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini ya, di GitHub-nya Candy, ya, jadi Candy ini punya GitHub nih, guys, ya. Nah, GitHub tidak. ini ya. Nah, ini saya share screen nih, ya. Sudah kelihatan. Nah, jadi ini adalah eh, tentang GitHub Candy, ya. Nah, saya inilah. Nah, ini Candy, ya. Kalau kita lihat di GitHub-nya, nah kita ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Candy. Hmm. Nah, ini bagian risetnya di halaman mana ya tadi ya? Oh, di sini ya, di riset sini ya. Research, ya. Nah, oke. Nah, ini adalah riset-riset Candy ini ya. Ini saya tutup dulu nih ya. Jadi ini adalah riset yang beberapa proyek yang dilakukan ya, secure speech communication. Ya, jadi ini content and privacy protection methods for secure speech communication and its application. Ya, bisa dilihat di sini ya. Ini ada video di YouTube juga penjelasan tentang secure speech communication. Nah, di sini ada daftar publikasi yang dihasilkan oleh Candy dari penelitian ini. Ya, jadi sudah menghasilkan beberapa paper di sini. Candy, publikasinya di jurnal udah berapa buah nih, Candy? Mungkin Sudah banyak cukup ya, 5. sudah 5 ya. Nah, sudah apa? Indeksnya, high indeksnya udah tinggi nih barangkali ini. Ya. Belum, Pak, karena baru. Nah, ini adalah personality traits and communication skill assessment modeling. Nah, ini bagaimana nih? Jadi kalau topik research ini sebenarnya terkait dengan minor research saya Oh, dan minor research. tempat saya bekerja, lab sekarang saya bekerja sih. Mm-mm. Nah, ini udah paper-paper yang oleh Candy nih ya. Ini paper jurnal dan proceeding nih ya. Iya. Kalau ini ngapain ini nih? Tentang apa? Nah, jadi kalau yang kedua ini lebih ke menganalisis sinyal sosial yang terjadi dalam komunikasi antar individu, baik itu dalam eh, eh, satu individu per individu kayak 2 orang gitu atau kayak dalam grup discussion gitu sih Pak. Jadi kalau misalnya kita kalau kalau misalnya kita mau mengembangkan uh, robot yang untuk membantu kehidupan manusia kan akan lebih baik kalau robot ini mengerti juga kayak
personality kita, kayak kepribadian orang yang Hmm. dia bantu gimana gitu. Jadi Jadi di sini nggak berkaitan dengan speech tadi itu ya. berkaitan karena kan input yang digunakan apa Oh, gitu. Jadi bukan oh, cuma speech suara. tapi juga juga banyak hal gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang Candy, risetnya apa nih yang sekarang lagi dilakukan saat ini? Kalau sekarang untuk tahun ini saya rencana saya sih lebih mengarah ke eh, apa pemrosesan dalam hearing hearing aid. Jadi hearing aid itu alat bantu dengar. Kenapa saya memilih topik ini? Karena eh, belakangan kan eh, banyak orang tua, apalagi di Jepang kan Ya. banyak banget orang tua dan ada problem dalam pendengaran gitu. Jadi eh, saat orang susah mendengarkan kan komunikasi juga tidak bisa berjalan dengan baik. Hmm. Jadi kalau misalnya eh, tapi alat pendengaran yang beredar sekarang itu biasanya cuman bisa membantu untuk sebagai amplifier. Jadi cuman mengeraskan suara doang. Hmm. Jadi padahal dalam situasi sehari-hari kan kita berbicara mungkin ada background noise, ada musik, ada kayak misalnya lalu lintas dan lain-lain. Jadi Hmm. uh, untuk itu alat bantu dengar belum belum bisa berfungsi dengan baik. Jadi uh, research ini bertujuan untuk bagaimana sih cara uh, mengembangkan alat bantu dengar dalam kondisi yang kayak yang kayak banyak keributan gitu. Yang Dan bising ya. mungkin dan mungkin ke depannya kan anak muda juga banyak yang bakal punya ada Ya. masalah pendengaran karena Hmm. sekarang misalnya game itu kan suaranya sangat keras dan Ya. anak-anak muda banyak terekspos Hmm, suara begitu. itu dalam waktu yang lama. Ya, Jadi betul. menghilangkan bagian-bagian suara yang bukan bagian ini ya, esensial gitu ya, noise segala macam pada alat bantu dengar itu. Ya, dan eh, sesuai bagaimana manusia mendengar gitu, kalau misalnya dia punya Hmm. eh, kekurangan dalam pendengaran itu kayak frekuensi mana yang Hmm. harus diatur biar lebih besar atau lebih kecil dan Hmm. kayak banyak hal yang terjadi dalam telinga gitu sih. Hmm. Ya, itu sekarang labnya Candy namanya apa ya? Nama labnya? Eh, oh, kalau di Jepang biasanya nama Nama profesornya nama kayak sensei misalnya, ya. ya, ya. Sensei apa tadi? Mas apa namanya? Okada. Sekarang Okada. saya di Okada Lab. Di Ya. Okada Lab ya. Jadi kalau ya itu kan nama labnya ya. Maksudnya itu lab tentang apa gitu. Lab speech processing atau lab apa? Kalau sekarang lab saya tentang social signal interaction. Social signal interaction gitu Ya. ya. Memang di Jepang itu unik ya. Nama lab itu nama senseinya. Satu lab itu satu sensei begitu, ya kan? Ya. Jadi Candy ini jadi asistennya profesor di sana gitu. Nah, eh, apa rencana Candy ini ke depan nih, Candy? Apakah akan terus berkarir di JAIS ya, menjadi terus kan setelah asisten profesor ini kan asosiat profesor, kemudian profesor. Apa ada rencana untuk misalnya pindah ke tempat lain misalnya atau belum punya Hmm. rencana Eh, apapun? Kalau sekarang sebenarnya masih coba melakukan research dulu Bisa karena dulu ya. belum satu Belum. belum setahun juga Pak saya di sini, jadi masih coba melakukan yang terbaik dulu. Terus ya kalau misalnya memang jodohnya di sini, ya mungkin lanjut terus di sini. Tapi kalau misalnya ada kesempatan yang lain, mungkin bakal eh, lihat ke Ya, depannya gimana. kan kalau di Jepang itu kan suka pindah-pindah tuh, ya. Misalnya Mm, di universitas ini, kemudian pindah ke universitas ini masih di Jepang juga, misalnya di NAIS gitu, ya, mm, atau di TIT gitu, ya. Begitu yang saya tahu gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin jadi guru besar, profesor, misalnya pindah ke sana, pindah ke situ gitu ya. Kalau di Indonesia nggak bisa seperti itu ya. Kalau mm, udah berkarir di satu perguruan tinggi ya di situ aja terus sampai menjadi guru besar. Nah, jadi udah merasa nyaman ya dan merasa cocok lah Candy di Jepang sekarang nih ya. mm. Ya Betul ya? mungkin mungkin Pak.
Nah, Candy, gimana caranya nih kalau ada alumni kita atau mahasiswa Indonesia nih ingin lanjut mengambil S2, S3 ke JAIS, gimana caranya untuk Hmm. mendapatkan Eh, misalnya semacam Candy itulah ya, mendapat kesempatan eh, beasiswa bukan beasiswa ya, bekerja di bawah sensei gitu. eh, yang pertama sih kalau misalnya kalau sebenarnya yang paling enak itu kalau dapat beasiswa Max dari Ah, kampus karena itu eh, biaya hidupnya karena yang didapatkan besar dan itu kita nggak usah bayar uang, nggak usah repot mikirin biaya kuliah lagi gitu. ya, Tapi eh, kalau misalnya ada yang mau daftar itu harus sering-sering ngecek websitenya gitu. resepnya JAIS Mungkin ya. kayak websitenya JAIS ya tentang Max Scholarship gitu. Eh, dan itu bukanya mungkin kayak bulan 10 atau 11 gitu. Jadi harus sering-sering cek gitu. Masih Eh, ada nggak beasiswa semacam Membusho gitu? Kalau dulu kan Membusho namanya. iya Masih ya. ada. Jadi Max itu sama dengan Oh, membuka Membusho. Gakusho. Oh Ya. iya, ya. Ya. Nah, Jadi nah, itu pertama. Kalau yang kedua, kalau yang kayak saya, mungkin pertama kita harus punya relasi dulu dengan sensei yang di sini. Jadi eh, nih, jadi pas Januari kemarin kan ada kerjasama antara JAIS, UI, dan ITB. Jadi ya. mungkin udah ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang kenal dengan profesor di sini. Jadi kalau Oh. misalnya ada tertarik research apa, mungkin bisa kayak tanya-tanya atau gimana gitu sih, Pak. Jadi Dan sensei itu suka mengumumkan misalnya perlu apa ini ada kesempatan untuk S2 S3 dia akan diumumkannya di website JAIS ya. mm, kalau kalau untuk masuknya kan harus sesuai dengan regulasi kampus Oh gitu. iya. Tapi kalau untuk masuk ke lab sensei siapa, karena untuk apply apply sebagai student itu kita tetap harus ada rekomendasi dari profesornya gitu kan. Jadi eh, sebelumnya itu tetap harus kayak hubungi profesor mana yang kita tertarik Hmm. research-nya gitu sih. Nah, jadi para penonton kalau ingin S2, S3 di JAIS, ya silakan komunikasi dulu lewat email kepada senseinya gitu ya. Mm, Bertanya apakah ada grand riset, penelitian, atau mm. mungkin mengusulkan riset riset sendiri. Apa boleh seperti itu? Kita mengusulkan riset sendiri di bawah bimbingan sensei. Bisa seperti itu? Boleh aja kalau misalnya senseinya setuju dan Setuju. mungkin terkait ya. Nah, nanti dapat grandnya di sana gitu ya. Bisa seperti itu. Kalau senseinya ada, Kalau ya. senseinya ada. Jadi, Candy, sekarang sehari-hari berkomunikasi kalau dengan di JAIS itu berbahasa Inggris atau bahasa Jepang? Tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswa internasional bahasa Inggris, tapi Heeh. kalau mahasiswa orang Jepang itu biasanya bahasa Inggrisnya agak kurang kan. Jadi eh, coba pakai bahasa Jepang, kalau nggak tersampaikan pakai bahasa isyarat. Jadi Candy udah lancar bahasa Jepang sekarang nih. Eh, saya yang pasifnya lancar sih, tapi kalau untuk ngomong masih susah Oh, mengungkapkan oke. pendapat. Nah, mari kita lihat lagi beberapa foto Candy selama di JAIS di Jepang ya. Nah, jadi ini tadi gigs up-nya Candy ya, Candy Olivia. Nah, nama lengkapnya sebenarnya Candy Olivia Mawalim ya. Jadi kalau ingin melihat riset-risetnya Candy di sini. Ini foto-foto Candy bersama mahasiswa internasional di JAIS ya, acara gathering ini. Kemudian ini dengan teman-teman masa Indonesia. Ini lagi gunung bukan nih? Iya, Pak. Ya, jadi di dekat Jais itu ada Gunung Hakusan. Oh iya, jauh dari Gunung Fuji ya. Jauh. Nah, kemudian ini Candy di bawah pohon sakura ya, pohon Hmm. sakura ya. Indah sekali pohon sakuranya. Nah, ini Candy ya, masih pada ini saat musim gugur ya di Jepang. Ya, memang Jepang tuh negara yang indah ya dan saya sangat terkesan dengan Jepang itu ya, negara yang sangat teratur ya, rapi ya. Nah, ini dengan mahasiswa di JAIS juga ini ya. Ini tahun berapa nih ya? Oh, ini tahun lalu, jadi Oh iya. mahasiswa lab. Oh, mahasiswa labnya ya di JAIS ya. Ya.
Nah, dia juga dengan mahasiswa Indonesia di JAIS juga ini. Ini ketika lulus kalinya S2 ya? Iya. Jadi ini Oke, ketua ya. PPI Oh, ketua Islam. PPI-nya gitu. Ya. Candy, sebelum kita tutup ya, apa pesan-pesan Candy ini? Ada yang ingin disampaikan nggak kepada penonton? Nah, ya. Jadi mungkin pesan saya eh, dalam kalau misalnya ada tanggung jawab atau apa, meskipun terlihat kecil gitu, tetap lakukan yang terbaik karena eh, kadang-kadang kita nggak bisa lihat kesempatan yang lebih besar kalau saat saat eh, tanggung jawab yang kecil kita nggak lakukan yang terbaik gitu. Jadi ya kayak banyak hal yang terjadi dalam hidup saya itu mungkin kayak agak agak eh, banyak hal keberuntungan Banyak gitu. Tapi keberuntungan. ya ya, jadi ya saya berharap kalau misalnya ada yang tertarik research gitu beneran lihat satu-satu dan coba dari meskipun sulit benar-benar deep into research gitu sih. Ya, Ya gitu. ya. Baik, para penonton semua, demikian bincang-bincang kita dengan Candy Olivia, asisten profesor di JAIS. Semoga Candy karirnya terus naik nih ya, dari asisten profesor menjadi asosiat profesor, kemudian menjadi profesor. Ya, bangga dong kita ya eh, sebagai alumni informatika ITB ya, dan dosen-dosen di sini juga bangga gitu punya punya alumni yang menjadi guru besar. Di JAIS juga ada alumni IF juga ya, jadi dosen Ibu Santi ya, tapi beda Ya, lab ya. beda lah. Oh. Baik, terima kasih Candy atas bincang-bincang singkatnya pada siang ini ya. Kalau sekarang di Jepang sudah pukul 1 lewat ya. Semoga sukses terus ya, dan kalau ke Bandung atau pulang ke Indonesia jangan lupa mampir ke kampus ya. Baik, sampai jumpa pada acara bincang-bincang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.